Hello students, welcome back to Radiant Student Online Service. Gimana kabar teman-teman semua di akhir bulan Juli ketika sudah bertemu dengan teman-teman baru, dengan guru-guru baru. Saya harap semua sesuai dengan ekspektasi kalian atau bahkan lebih daripada itu. Teman-teman, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mau ajak kalian semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau menyertai kami, bersyukur untuk setiap hal-hal yang baru yang Tuhan berikan. Ada teman baru, kelas baru, dan juga ada pelajaran-pelajaran yang baru yang bisa kami pelajari. Kami minta Tuhan berikan kami hikmat untuk memilih segala hal yang baik, yang sesuai dengan tujuan Tuhan untuk kami, dan ajar kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita sering menemukan orang-orang di sekitar kita yang suka menyenangkan orang lain. Pernah gak sih dengar istilah yang namanya people pleaser? Tipe gini banyak. Seringkali kita bilang, gak enak, jadi saya lakuin aja deh. Gak enak kalau saya gak kasih aja deh, people pleaser. Tetapi orang yang menyenangkan hati Allah, orang tipe ini sulit dicari. Gimana sih cara untuk menyenangkan hati Allah? Pasti semua kita kalau ditanya pengen ya menyenangkan Tuhan. Apakah harus jadi sempurna tanpa dosa? Apakah dengan tidak memiliki kekurangan-kekurangan? Lalu kita sempurna dan akhirnya kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Hari ini kita mau belajar dari satu tokoh yang ada dalam firman Tuhan. Tokoh yang kita bahas juga di minggu pertama kemarin. Dari seorang tokoh yang bernama Daud. Dia adalah seorang yang penuh dengan kelemahan seperti kita. Penuh kekurangan seperti kita juga. Namun dia orang yang tahu bagaimana menyenangkan hati Allah. Dan dia disebut seorang yang berkenan di hati Tuhan. Apa sih membuat dia bisa berkenan di hati Tuhan? Di Mazmur 78 ayat 71, catat ya teman-teman. Ini adalah ayat yang mengatakan bahwa dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Ini adalah ayat tentang Daud. Tuhan bilang bahwa Daud itu menggembalakan domba-domba, menggembalakan orang-orang yang dia dipercayakan dengan ketulusan hatinya dan kecakapan tangannya. Sifat yang dimiliki oleh Daud yang membuat dia berkenan kepada Allah adalah ketulusan hati dan kecakapan tangan. Skill, keterampilannya baik. Kedua hal ini yang membuat hati Allah senang. Kedua hal ini seperti sayap pada burung yang membuatnya terbang tinggi. Akhirnya dia bisa terbang karena ada dua sayapnya, gak bisa salah satu. Perlu kita sadari bahwa Tuhan tidak terkesan dengan penampilan luar kita. Tuhan gak bisa disogok dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Disogok dengan kebanyakan tugas-tugas kita, dengan pelayanan-pelayanan kita. Tuhan lihat hati kita. Nah, di 1 Samuel 16 ayat 6-7 dikatakan begini. Jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi ada yang pertama ketulusan hati yang membuat Daud berkenan. Dan Tuhan bilang bahwa ketulusan hati itu ada dalam hati yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Emang baik sih, bagus kalau kita berpenampilan rapi dan punya sikap yang dilihat orang keren atau hebat. Tetapi ini bukan dasar yang kuat dalam kehidupan. Sesuatu yang gak kelihatan jauh lebih kuat daripada yang kelihatan. Something that we cannot see is more powerful than what we can see. Tuhan melihat kedalaman hati kita. Karena ini adalah dasar yang kuat dalam kehidupan kita, yaitu ketulusan hati. Sama dengan integritas dalam hidup. Tanpa fondasi yang kuat, maka tidak mungkin suatu bangunan dapat menjulang tinggi. Tanpa integritas, tidak mungkin seseorang akan dapat bertahan dalam keberhasilannya. Untuk menjadi berhasil, itu adalah satu hal. Tetapi untuk bertahan dalam keberhasilan, itu adalah hal yang lain lagi. Skill dapat membawa kita berhasil. Tapi hanya dengan berintegritas, kita dapat mempertahankan keberhasilan kita. Contohnya adalah tembok besar Cina. Teman-teman tahu ya, The Great Wall of China. Tembok ini dibangun dengan panjang total lebih dari 13.000 mil di China. Di bangunan ini adalah salah satu simbol yang paling dikenal dan ada sejarah yang sangat panjang.
Bagian tembok besar yang paling terkenal dan paling dijaga terpelihara dibangun pada abad ke-14 hingga abad ke-17 selama zaman dinasti Ming. Tujuan tembok ini dibangun untuk mencegah serangan dari nomaden barbar. Tembok itu berfungsi sebagai simbol kuat dari kekuatan abadi peradaban Cina. Wah, keren banget. Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah berkunjung ke tembok besar Cina? Namun dalam 100 tahun pertama sejak tembok ini berdiri, Cina diserang 3 kali. Musuh-musuh tidak perlu memanjat tembok yang tinggi atau menjebol tembok yang sangat tebal itu. Mereka hanya cukup menyuap penjaga pintu gerbang dan kemudian masuk ke dalam kota dan menyerang. Sesuatu yang tidak kelihatan, lebih kuat dari tembok Cina yang kelihatan sangat tebal dan menjulang tinggi tersebut. Sang penjaga yang tidak punya integritas gampang disuap, akhirnya musuh bisa masuk. Mereka sibuk membangun yang kelihatan di luar, yaitu tembok tebal dan menjulang tinggi. Tapi mereka lupa membangun hati yang berintegritas dalam setiap penjaga tembok tersebut. Akhirnya tercatatlah dalam sejarah 3 kali. 3 kali loh teman-teman, musuh masuk tanpa harus merusak tembok. Tetapi masuk dari hati para penjaga yang tidak sekuat dan sebaik temboknya. Hati adalah pusat dari kehidupan kita dan dasar dari seluruh kekuatan kerohanian di mana kita membangun kehidupan kita. Dalam hatilah integritas kita dibangun. Untuk itu Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Daud dengan Allah mereka itu bestian. Makanya Tuhan bilang inilah biji mataku kata Tuhan. Bagi Allah hati seseorang merupakan standar ukuran dari kehidupan anak-anaknya. Bagaimana kita bisa seperti Daud yang tidak hanya skillful tetapi juga berintegritas? Di Mazmur 1 ayat 2 dikatakan begini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini caranya teman-teman. Yang pertama, kesukaannya firman Tuhan. Yang kedua, merenungkan firman siang dan malam. Yang pertama, kesukaannya firman Tuhan. Bukan kesukaannya main game, bukan kesukaannya nonton Netflix. Hal-hal seperti itu boleh. Tapi bukanlah hal yang paling utama. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Yang kedua, merenungkan firman itu siang dan malam. Merenungkan, mencatat, membuat jurnal. Keep your journal guys, karena orang-orang yang hebat pasti punya jurnal dalam hidupnya. Kalau biasanya kita sama bestie kita kan sering ngobrol ya, sering ngajak ke sana yuk, ke sini yuk. Kita sering buka HP dan yang pertama kita lihat adalah chat dari sahabat kita, dari orang yang deket sama kita. Gitu juga dengan Daud, dia bersahabat dengan Tuhan dan yang sering dia lakukan, dia membaca tulisan dari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan, gak cuma dibaca, tapi direnungkan artinya, benar-benar dipikirin. Sama kayak waktu temen kamu curhat, gue lagi ada problem nih, gue lagi ribut sama orang tua gue nih. Kamu kepikiran, aduh gimana ya dia lagi ribut sama orang tuanya. Gimana ya supaya dia bisa baikan lagi. Karena kalau dia lagi ribut sama orang tuanya, dia jadi gak konsen belajar. Dia jadi betean di kelas, gak enak banget. Teman-teman, kita memikirkan kondisi teman kita. Kita memikirkan chat teman kita ini kita pikir-pikir lagi, waduh gimana ya, kita mikir balas apa ya. Sama, waktu kita ngobrol sama Tuhan, kita memikirkan kata-kata yang dari Tuhan. Bersahabat dengan Tuhan, membuat karakter Tuhan menjadi tertanam dalam diri kita. Jadi kita harus membangun kebiasaan untuk ngobrol sama Tuhan dan merenungkan kata-kata Tuhan. Janji yang Tuhan katakan yang dibilang akan menghasilkan buah pada musimnya. Tidak akan layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semua kita mau berhasil dong. Semua kita ingin terus menghasilkan sepanjang musim. Jadi gak ada tuh kata-kata, aduh gue lagi sial. Gak ada teman-teman, gak ada kata-kata ini musim sial. Tidak ada, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan ingin agar kita selalu menghasilkan buah pada musimnya. Nah sekarang yang kedua nih teman-teman. Kalau tadi yang pertama Daud itu dikasihi Tuhan, dekat dengan Tuhan karena dia punya hati yang tulus. Gak cuman hati yang tulus doang. Gak hanya ngomongin soal hati yang gak kelihatan. Tapi yang kedua adalah kecakapan tangan. He has a good skill.
Mazmur 78 ayat 72 dikatakan, ia, Daud maksudnya, menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Selain memiliki ketulusan hati, Daud memiliki kemampuan yang lengkap dalam memimpin bangsa Israel. Bukan hanya dia memiliki hati yang tulus, tapi juga punya kecakapan, skillful. Di mana dia bisa dilatih untuk jadi punya skill yang luar biasa ya. Pada zaman itu skillnya adalah perang salah satunya. Karena dia harus menaklukkan kerajaan sana, kerajaan sini. Di mana Daud dilatih sehingga dia jago perangnya. Teman-teman tahu gak sih, sebelum Daud jadi raja, dia adalah seorang gembala domba. Jadi dia sering sendirian ngegembalain domba-dombanya. Dombanya itu gak banyak, ya paling 2 atau 3 ekor. Tidak dilihat banyak orang karena dia menggembalakan domba jauh di tengah-tengah padang rumput sana. Tapi dia melakukan tanggung jawabnya dengan sangat baik. Ini yang disebut dengan integritas. Dan juga Daud ngelatih dirinya tetap konsisten menjaga domba-dombanya meskipun kelihatan seperti tanggung jawab yang kecil. Cuman 2 ekor, cuman 3 ekor, kayak kecil. Di 1 Samuel 17 ayat 34 dan 35 Daud memberikan kesaksian tentang dirinya. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ini adalah latihannya Daud. Latihan Daud mengalahkan singa dan beruang demi untuk tanggung jawab atas domba yang 2 sampai 3 ekor. Ini adalah integritas Daud, padahal gak ada yang lihat loh. Kan Daud bisa aja ya, dia lihat, wah ada singa, kemakan dombanya. Dan dia bilang, oh saya gak ngelihat, tahu-tahu dombanya dimakan. Bisa aja, tapi dia bertanggung jawab. Yang dilakukan oleh Daud, dia tiap hari melakukan tanggung jawabnya meski tidak dilihat banyak orang. Skill ini yang dia pakai untuk mengalahkan Goliat. Karena dia sering latihan dengan singa dan beruang, teman-teman kebayang gak sih kalau si Daud ini waktu dia menggembalakan itu umurnya masih belasan tahun. Mungkin dari umur 13, 14, 15 dia menggembalakan domba dan dia latihan untuk mengalahkan singa. Karena latihannya dia menjadi seorang yang kuat. Aristoteles pernah menuliskan begini, latihan bukan untuk menyempurnakan, tetapi untuk menjadikannya permanen. Dengan Daud latihan mengalahkan singa, mengalahkan beruang, akhirnya kekuatannya menjadi permanen dalam dirinya. Dan akhirnya responsibility yang dia lakukan tiap hari itu menjadi permanen. Daud menjadi orang yang bertanggung jawab dan orang yang kuat. Gak perlu deh si Daud ini, kalau Daud zaman sekarang hidupnya bareng sama kita, dia gak akan pamer di sosmed, latihan hari 1, ngelawan singa, ngelawan beruang. Mungkin sekali-kali dia share hidupnya, tapi gak akan tiap hari untuk dapat pujian. Latihan itu membuat skill si Daud ini semakin kuat dalam dirinya. Dan pada waktunya, waktu ada momen dan skill Daud itu siap, seperti kita juga. Waktu kita melatih diri kita, pada akhirnya ketika ada momen dan skill kita siap untuk dipamerkan, pada waktu itulah promosi datang. Daud seorang gembala kemudian dibawa untuk tinggal di istana raja. Kita tidak berlatih sesuatu untuk pencapaian, tetapi latihan akan menjadi kebiasaan dan menjadi bagian dari diri kita. There is no glory in practice, but without practice there is no glory. Tuhan ingin agar setiap kita, anak-anaknya, punya kehidupan yang berbuah dan berhasil dalam setiap jalan kehidupan kita. Agar nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Kalau foto bisa diedit, bisa difilter. Kalau video bisa dipotong, bisa di-combine supaya kelihatan bagus. Tapi kalau kita mau membangun fondasi kehidupan yang kuat, there is no shortcut. Kita harus menjalani prosesnya. Teman-teman, di akhir bulan ini, saya mau ngajak teman-teman, maukah kamu untuk menemukan tujuan hidup dari Tuhan dan berjalan dalam tujuan hidup tersebut, mengizinkan Tuhan untuk melatih tanganmu supaya tanganmu cakap dan berjalan dengan hati yang tulus, sehingga apapun yang kau kerjakan akan membuahkan hasil. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang mau melatih kami dan mau untuk menuntun kami sehingga kami mampu untuk melakukan hal-hal yang Tuhan sudah siapkan untuk kami. Kami ingin berjalan dalam tujuan-Mu ya Tuhan. Kau melihat setiap anak-anak Tuhan yang rindu untuk berjalan dalam tujuan-Mu sehingga hidup kami bukanlah hidup yang sia-sia, melainkan hidup yang penuh dengan makna, hidup yang penuh dengan fulfillment, dengan kepuasan karena kami tahu bahwa kami menjalani tujuan hidup kami di dalam Tuhan. Dan saat ini jemaat Allah, setiap teman-teman yang rindu, jemaat Allah yang rindu untuk mengalami terobosan, breakthrough, berjalan dalam God's purpose. Mari sama-sama kita minta agar Tuhan memenuhi hidup kita sehingga Tuhan yang ada di tengah-tengah kita yang membawa kita untuk berjalan dalam purpose kita. Terima kasih Tuhan, dan saat ini jemaat Allah angkatlah tanganmu biar berkat Allah yang ada untuk setiap teman-teman menyertai ketika engkau masuk, menyertai ketika engkau keluar, dan juga menyertai ketika engkau mengambil segala keputusan. Selama keputusan-keputusan itu adalah keputusan yang menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan menyertai dan memberikan berkatnya. Terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan saat ini teman-teman, buat teman-teman yang rindu untuk didoakan, rindu untuk sharing sesuatu, kamu bisa scan QR Code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian semua. So happy weekend, God bless you.